Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrul dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 ISMU Temanggung. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah psikologi pendidikan, yaitu mengenai teori belajar behavioristik oleh Thorndike. Menurut Thorndike sendiri, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut dengan stimulus dan respon. Jadi, stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat, sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya rangsangan. Pada penjelasan ini, Thorndike memberikan sebuah eksperimen, yaitu kucing lapar yang dimasukkan ke dalam sangkar atau kurungan. Diketahui bahwa supaya tercapai hubungan antara stimulus dan respon, perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat, serta melalui usaha-usaha atau percobaan-percobaan yang disebut trial. Dan kegagalan-kegagalan yang kemudian ditimbulkan atau kita sebut dengan error. Bentuk paling dasar dari belajar adalah trial and error learning atau selecting and connecting learning, dan berlangsung menurut hukum-hukum tertentu. Oleh karena itu, teori belajar menurut Thorndike ini sering disebut dengan teori belajar koneksionisme atau teori asosiasi. Adanya pandangan-pandangan Thorndike yang memberi sumbangan yang besar di dunia pendidikan tersebut, maka ia dinobatkan sebagai salah satu tokoh pelopor dalam psikologi pendidikan. Thorndike mengemukakan bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum Ricard. Yang pertama ada hukum kesiapan atau law of readiness, yang itu semakin siap suatu organisasi memperoleh perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Kemudian ada hukum latihan atau law of exercise, yaitu suatu tingkah laku itu diulang atau dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga ada hukum akibat, law of effect, yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat. Inilah akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Selanjutnya, Thorndike menambahkan hukum tambahan sebagai berikut. Yang pertama ada hukum reaksi bervariasi atau multiple respon. Hukum ini mengatakan bahwa pada individu diawali oleh proses trial and error yang menunjukkan adanya bermacam-macam respon sebelum memperoleh respon yang tepat dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Yang kedua ada hukum siap atau shape or attitude. Hukum ini menjelaskan bahwa perilaku belajar seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungan stimulus dan respon saja, tetapi ditentukan oleh keadaan yang ada di dalam diri individu tersebut, baik kognitif, emosi, sosial maupun psikomotornya. Selanjutnya ada hukum aktivitas berat sebelah atau properancy of the mind. Hukum ini mengatakan bahwa individu di dalam proses belajar memberikan respon hanya pada stimulus tertentu saja, sesuai dengan persepsinya terhadap keseluruhan situasi, atau respon selektif. Kemudian ada penjelasan lain, yaitu hukum respon by analogi. Jadi, hukum ini mengatakan bahwa individu dapat melakukan respon pada situasi yang belum pernah dialami, karena individu sesungguhnya dapat menghubungkan situasi yang pernah dialami tersebut dengan situasi lama yang pernah dialami, sehingga terjadinya transfer atau perpindahan unsur-unsur yang telah dikenal ke situasi baru. Makin banyak unsur yang sama atau identik, maka transfer akan semakin mudah. Dan yang terakhir, ada hukum perpindahan asosiasi atau associative shifting. Hukum ini mengatakan bahwa proses peralihan dari situasi yang dikenal ke situasi yang belum dikenal atau baru dilakukan secara bertahap dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit unsur baru dan membuang sedikit demi sedikit unsur lama. Nah, selain menambahkan hukum baru, Thorndike dalam perjalanan penyampaian teorinya, Thorndike mengemukakan bahwa hukum revisi belajar, yaitu setelah berjalan terdapat beberapa revisi mengenai hukum belajar yang telah dikemukakan. Antara lain, yang pertama, hukum latihan ditinggalkan karena ditemukan pengulangan saja tidak cukup untuk memperkuat atau menstimulus respon tersebut. Sebaliknya, tanpa pengulangan pun hubungan stimulus respon ini belum tentu diperlemah. Jadi masih ada sesuatu yang belum jelas antara pengulangan yang cukup dengan pengulangan yang diperlemah. Jadi masih ada beberapa kemungkinan apabila latihan itu diperkuat bisa saja belum cukup, tetapi apabila dikurangi pun itu juga belum tentu menjadi lemah. Kemudian yang kedua, hukum akibat direvisi. Dikatakan oleh Thorndike bahwa yang berakibat positif untuk perubahan tingkah laku adalah hadiah, sedangkan hukuman tidak berakibat apa-apa. Jadi hadiah ini ternyata lebih berperan besar dibandingkan dengan hukuman dalam teori belajar yang dikemukakan oleh Thorndike. Yang ketiga ya syarat utama terjadinya hubungan stimulus respon bukan ketingkatan, tapi adanya saling sesuai antara stimulus dan respon. Yang keempat, akibat suatu perbuatan dapat menular atau spread of effect baik pada bidang lain maupun pada individu lain.
Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.